Halo guys, balik lagi di channel saya Trick and Tutorial. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan memberikan tips dan tutorial kepada kalian bagaimana sih cara membangun channel kita itu supaya subscribe-nya itu bisa naik dengan meningkat. Nah, stay terus ya. Oke guys, jadi cara yang pertama itu sebenarnya kalian banyak orang yang mungkin berpikir ya, yang masih baru-baru akan menjadi YouTuber, itu mereka berpikir bahwa kalau misalnya mereka menggunakan kamera maka mungkin video mereka itu bakalan banyak yang nonton, dan sebenarnya mindset itu tidak benar. Karena kebanyakan juga orang-orang yang menjadi YouTuber sekarang yang mungkin subscribe-nya itu udah ratusan ribu, mereka itu memulai dari kamera HP. Karena guys, menjadi YouTuber itu kita hanya perlu ketotalitasan kita untuk benar-benar fokus terhadap YouTube kita itu sendiri. Kalau misalnya masih ada di antara kalian berpikir bahwa saya nggak bisa menjadi YouTuber karena saya cuma memiliki HP dan alat seadanya, saya mau berkata kepada kalian, hilangkan pemikiran yang seperti itu dan mulailah bikin channel kalian dengan hati yang bersungguh-sungguh untuk bikin YouTube. Lalu yang kedua yaitu kalian jangan bikin channel YouTube kalian itu dengan tujuan yang mungkin itu karena tujuan uang. Memang sih, mungkin semua yang pernah menjadi YouTuber itu mereka bertujuan karena ingin mendapatkan penghasilan sampingan dari pekerjaan mereka yang lain. Dan kalau misalnya kalian berpikir bahwa YouTube itu adalah jalan untuk mendapatkan uang, maka kalian pasti bakalan gagal untuk menjadi YouTuber guys. Karena kemarin sih pernah saya berpikir bahwa kalau misalnya menjadikan mindset kita itu bahwa kita bikin channel YouTube kita pengen menjadi YouTuber itu karena uang, itu bisa saja. Nah, ternyata kemarin kan saya bikin channel YouTube juga karena saya kepengen penghasilan sampingan dan pengen membantulah orang tua dalam keringanan beban biaya sekolah dan biaya hidup sehari-hari. Nah, tapi guys, setelah saya pikir-pikir, kok perkembangan channel saya masih lama dan terus lama. Karena di mindset saya itu, di pikiran saya itu bahwa saya mau bikin channel itu karena mau mendapatkan uang. Jadi kejujuran saya untuk bikin video, mengedit video itu benar-benar nggak ikhlas sama sekali. Karena pikiran saya mau mendapatkan uang saja. Maka dari itu saya berkata kepada kalian, kalau misalnya kalian ingin menjadi YouTuber, kalian harus memfokuskan satu tujuan kalian, dan tujuan kalian itu bukan uang, melainkan misalnya kalian ingin membangun channel kalian supaya memberikan informasi kepada orang lain dan supaya orang lain itu bisa mengetahui apa yang masih belum mereka ketahui. Karena YouTube ini bukan untuk mencari uang, melainkan YouTube ini buat orang-orang di sekitar kita itu untuk mencari pengalaman yang masih belum mereka ketahui. Lalu yang ketiga itu ada totalitas dalam membuat YouTube. Nah, di video sebelumnya saya juga sudah membahas arti totalitas itu. Maksudnya kayak gimana? Totalitas itu sama ibaratnya kayak kita tuh aktif dalam dunia YouTube. Misalnya, kalian harus upload video setidaknya itu 4 kali dalam 1 minggu. Kalau misalnya kalian bertanya-tanya kepada saya, Bang, kok mengapa harus 4 kali dalam seminggu? Bukankah itu sangat memakan waktu yang banyak, belum lagi editingnya, ininya, itunya? Maka saya mau bilang bahwa kalau kalian aktif, maka YouTube itu bisa mengetahui bahwa wah, ini channel aktif. Nah, gimana kalau misalnya saya bantu dia untuk dimasukkan ke beranda YouTube orang? Nah, bisa saja kan program itu bakalan bantu kalian. Maka dari itu saya bilang setidaknya paling kecilnya kalian harus upload video 4 kali dalam seminggu. Nah, tapi alangkah bagusnya kalian harus mengupload video itu, walaupun saya sebenarnya tahu kalau gak semua di antara kita itu memiliki waktu untuk bisa upload video itu setiap hari. Lalu cara yang keempat guys, kalian harus menentukan isi konten dari channel kalian itu.
Nah, kebanyakan nih di antara YouTuber pemula, dan saya juga pernah mengalaminya di channel saya sebelumnya. Dimana di sini mungkinlah kita para YouTuber pemula pada saat awal-awal memulai dunia per-YouTubean itu kita masih belum mengerti apa-apa, dimana konten video kita itu benar-benar asal-asalan. Nah, di situ sebenarnya banyak orang yang nggak ngeh untuk menonton video kita karena dia berpikir, wah ini channel orang nggak sportif, masa iya video hari ini tentang ini, video besok tentang ini. Nah, jadi saya sarankan mendingan kalian memfokuskan satu konten di channel kalian dan teruskanlah perkembangan konten yang telah kalian tentukan itu. Lalu cara yang kelima yaitu kalian harus menggunakan sosial media yang ada di HP kalian. Nah, kalau misalnya kalian bertanya, mengapa sih Bang harus menggunakan sosial media? Karena itu benar-benar membantu perkembangan channel YouTube kalian. Contohnya Instagram. Kalian bisa share setiap video kalian di Instagram maupun di Facebook maupun di TikTok ataupun di WA. Nah, di situ kan mungkin kerabat kalian, saudara kalian, teman kalian bisa melihat dan bisa mensubscribe channel kalian. Lalu yang keenam yaitu kalian harus belajar untuk mengedit video. Nah, mengedit video itu sebenarnya agak mudah dan agak susah. Jadi di video berikutnya saya akan memberikan tips dan tutorial kepada kalian bagaimana cara mengedit video. Nah, di sini aplikasi pengeditan video itu ada dua, dan sebenarnya dua aplikasi ini saya gunakan. Yang pertama yaitu ngedit video menggunakan Filmora Go atau Filmora, dan yang kedua itu menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, kedua aplikasi ini adalah kedua aplikasi yang sangat mendukung kita untuk mengedit video kita supaya lebih menarik perhatian orang lagi. Misalnya memberikan soundnya, memberikan efek atau lain sebagainya. Kalian harus belajar mengedit video kalian itu supaya menarik, karena ibaratnya sebuah makanan nih. Ibaratnya nasi putih kalian masak, cuma nasi putih. Nah, ketika kalian mengubah nasi putih ini menjadi nasi goreng yang mungkin kalian memberikan ikan, telur, atau sayur-sayuran di pinggirnya, bakalan terlihat menarik. Jadi ketika kalian memberikan kepada seseorang dan memilihnya untuk manakah yang akan dia pilih, nasi putih atau nasi gorengnya, pasti rata-rata orang akan memilih nasi goreng. Karena kenapa? Desainnya itu menarik. Nah, demikian juga dengan video kalian. Kalau misalnya kalian bikin video lalu upload secara mentah di channel kalian, maka bukan juga sia-sia sih. Cuman orang-orang itu kayak berpikiran bahwa oh ini masih pemula, dan nampak banget kalau kalian itu baru memulai membuat channel video kalian. Nah, apabila kalian sudah mengedit dan memberikannya kepada penonton kalian, kepada viewers kalian, maka dengan editing kalian itu mungkin mereka bakalan tertarik dengan menonton channel kalian dan berlangganan di channel kalian, atau sering disebut sebagai di subscribe. Lalu cara yang berikutnya itu jangan suka mengeluh. Nah, di sini untuk membangun sebuah channel YouTube itu nggak mudah sama sekali. Kalian ingat, nggak mudah. Karena awal-awal kalian membangun channel itu, kalian bakalan dihadapkan dengan sebuah masalah, yaitu mungkin video kalian bakalan ditonton oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau berapa orang. Nah, yang kedua, subscribe kalian itu bakalan gak naik-naik. Percayalah, ketika kalian membangun channel kalian dalam 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, maka perkembangannya itu masih lambat, guys. Cuman percayalah, kalau misalnya kalian melakukan beberapa tips yang saya bilang tadi, maka mungkin channel kalian dalam 1 bulan bakalan bisa termonetisasi. Nah, cara yang terakhir ini sebenarnya cara yang cukup penting untuk membangun channel kalian, yaitu kalian harus memperhatikan setiap persyaratan di YouTube. Nah, persyaratannya itu apa aja? Ketika kalian membuat channel kalian, maka di situ kalian akan diberikan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus kalian tidak lakukan. Karena ketika kalian melanggarnya, mungkin pada saat kalian mencapai nih misalnya 1000 subscriber atau 4000 jam tayang,
video kalian itu bakalan lambat kali untuk dimonetisasi, karena mungkin kalian memasukkan lagu di video kalian yang mungkin lagu itu memiliki copyrightnya, lalu atau mereupload video seseorang, maka channel kalian bakalan susah untuk dimonetisasi oleh pihak itu. Sebenarnya terlepas dari semua itu guys, tergantung dari diri kita masing-masing. Ibaratnya nih, seorang siswa yang baru sekolah atau anak-anak lah yang baru memasuki kelas SD. Nah, ibaratnya yang satu ini belajar dengan giat, pengen tahu atau segalanya, dan dengan satu yang mungkin dia itu pemalas dan gak mau mengerjakan apa-apa dan gak mau belajar. Nah, pasti di antara kedua anak ini, satunya itu bakalan sukses dan bakalan tahu apa saja yang harus ia lakukan ke depannya, sedangkan yang satu dia tidak mengetahui apa-apa. Nah, demikian juga kita memulai YouTube ini. Kita memulai YouTube ini ibaratnya kita sedang sekolah guys, karena ketika kita benar-benar memulai YouTube itu, kita harus belajar dari awal, dimana kita harus mengetahui apa saja yang harus kita lakukan untuk menjadi YouTuber, bagaimana kita mengedit video, bagaimana kita membangun channel yang terbaik supaya tidak terganggu pada saat kita dimonetisasi oleh pihak itu. Jadi itulah beberapa tips dan tutorial kepada saya. Dan ketika kalian melakukan itu semua guys, percaya kepada saya bahwa channel kalian itu bisa terbangun dalam 1 bulan. Tapi syaratnya itu dengan aktifan kalian sendiri di YouTube kalian. Nah, jadi itulah tutorialnya. Semoga tutorial kali ini membantu dan bisa membuat kalian lebih semangat lagi untuk membangun konten channel kalian. Nah, oke guys, sampai jumpa di tips dan tutorial berikutnya. Dadah.